Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi. Wah, semangat sekali tentunya kakak-kakak yang ada di sini ya. Jumpa lagi bersama kakak-kakak di sini di ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja bersama Kak Greta, Kakak Novi, dan Kakak Brian. Yeay. Ya, pagi hari ini kita akan menyanyikan dua lagu. Yang Apa tuh, pertama itu ada lagu Matahari Bersinar Terang, dan juga yang kedua Tanganku ke Depan. Yeay. Ya, kita semua berdiri Ya, dan jangan lupa nyanyi pakai gerakan. Biar Yang semangat ya. matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan, glory haleluya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan, glory haleluya. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan, glory haleluya. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan ini akan dibawakan oleh adik Lova. Silakan. Teman-teman, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah membimbing kami pada pagi hari ini. Berkatilah kami karena kami akan memulai ibadah hari ini. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Haleluya, amin. Ya, terima kasih adik Lova yang sudah membawakan doa pembukaan. Sekarang adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu lagu Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dengan memanggulnya
Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari pemberitaan firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikan oleh Kakak Novi sebentar dapat berguna bagi hidup dan kehidupan kami anak-anak-Mu. Persiapkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan cerita firman. Inilah doa kami, demi nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, sudah siap belum adik-adik dengan Alkitab masing-masing? Sudah. Nah, kalau gitu akan kita serahkan ke Kak Novi ya. Terima kasih Kak Greta. Kita akan membacakan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua boleh membuka Alkitabnya di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Kalau adik-adik sudah dapat semuanya, maka Novi akan membacakan untuk adik-adik semuanya. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandung perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, dibalasnya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk itu, sebelum mendengarkan cerita tentang minggu ini, adik-adik boleh menonton video dulu ya. Selamat menonton. Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya.
Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Nah, adik-adik gimana? Sudah tonton belum videonya? Yang pasti bagus dong. Bagus tidak kakak? Bagus, Kak. Kak. Adik-adik tadi di cerita video tadi ada 2 orang anak laki-laki. Tapi kakak mau tanya dulu nih sama kakak pengasuhnya tadi. Siapa ya kakak namanya? Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini adalah 2 bersaudara. Mereka adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, si Kain ini dia sebagai petani, sedangkan Habel sebagai ternak domba. Nah, pada suatu saat mereka itu menghasilkan sebuah hasil panen mereka dan menghasilkan ternak-ternak dombanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Kain mempersembahkan semua hasil petani-petaninya, buah-buahannya dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kain tidak diterima apa yang menjadi persembahannya. Kemudian si Habel juga tidak mau kalah dengan si Kain. Akhirnya dia mempersembahkan kambing dombanya untuk Tuhan. Dan ternyata mengeluarkan bara api dari langit. Dan tandanya itu bahwa persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan ternyata di situ kita melihat ada seorang kakak yang namanya Kain yang mukanya marah. Kenapa dia marah? Karena persembahannya dia tidak diterima oleh Tuhan. Dan akhirnya dia membalas dendam oleh adiknya. Sehingga adiknya dipanggil untuk pergi ke suatu padang gurun. Dan di sana yang terjadi apa? Habel dipukul oleh kakaknya sampai berdarah-berdarah. Karena dia merasa iri kepada Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Adik-adik tahu tidak kenapa sampai persembahannya Habel diterima oleh Tuhan? Karena Habel itu adalah anak yang baik, sedangkan Kain dia masih suka berbuat dosa. Dan akhirnya di situ Tuhan bertanya tuh kepada si Kain, kemana adikmu Habel? Dan Kain menjawab dia tidak tahu. Itu adalah perbuatannya dia sudah dosa karena dia sudah berbohong kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama kakak Brian. Kayak gimana ya kakak Brian contohnya? Ya, contohnya kalau misalnya adik-adik nih yang punya kakak atau punya adik di rumah, itu sebagai kakak adik nggak boleh ada timbul iri hati, atau jadinya kalau ada iri hati itu nanti jadi timbul rasa benci dan juga dia jahat seperti si Kain ini ya kayak. Iya, betul. Sampai dia tuh mau mencelakai adiknya gitu. Dan juga kalau di sekolah, kalau misalnya adik-adik nih ada yang mungkin pas ulangan dapat nilai nggak baik, nggak bagus nilainya, itu mungkin dari usaha adik-adik belajar atau berdoa kepada Tuhan itu masih kurang. Jadi harus lebih giat lagi untuk belajar dan berdoa kepada Tuhan, percaya untuk rencana Tuhan memberikan hasil yang baik gitu. Nah, jadi adik-adik sudah paham tuh dari cerita yang tadi semuanya, dari video sampai cerita yang kakak sampaikan bersama kakak Brian tadi, ditambah bahwa kita semua ini adalah saling mengasihi sesama kakak beradik supaya Tuhan itu selalu tetap menjaga kita. Nah, untuk itu yang pertama adalah kita harus tetap berdoa dan minta kepada Tuhan
Dan janganlah kita selalu berbuat dosa, supaya apa yang kita persembahkan selalu diterima oleh Tuhan. Terima kasih, amin. Nah adik-adik, sekarang Alkitab boleh ditutup. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan. Namun untuk saat ini persembahan akan dijalankan di rumah masing-masing ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk disetorkan ke kakak-kakak di sekitar adik-adik. Nah sambil tunggu persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini Engkau telah ada bersama-sama dengan kami. Walaupun dalam keadaan dan situasi saat ini kami beribadah lewat online, tapi Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami. Bapa di surga, tadi kami telah membacakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati adik-adik kami, menjadikan adik-adik kami ini Tuhan menjadi adik yang selalu damai bersama dengan kakak dan adiknya di rumah Tuhan. Bapa di surga, kami juga tadi telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami bisa berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih khusus buat gereja kami, gereja Indonesia ini. Bapa di surga, mari Engkau berkati orang tua kami Tuhan, baik dalam pekerjaannya mereka masing-masing, baik yang bekerja di laut, di darat, maupun di udara. Kiranya Tuhan selalu memberkati Mama dan Papa kami Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang berada di rumah Tuhan. Mari Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Bapa di surga, kami juga datang kepadamu Tuhan, ingin berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami Tuhan selalu hidup rukun damai Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan, saat ini negara kami, bangsa Indonesia sedang mengalami musibah tentang COVID Corona Tuhan. Mari Tuhan Engkau jauhkan kami, adik-adik kami, semua pun kami yang berada di bangsa ini Tuhan. Kau selalu melindungi dan menjaga kami Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden yang selalu setia Tuhan menjaga bangsa kami. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, bahkan kesabaran dalam dia menjalani tugas dan tanggung jawab Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan. Doa yang belum sempurna ini akan kami ucapkan dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada ke-12 murid-Mu dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Bapak Abraham. Diundang semua untuk berdiri ya. Kita akan menyanyikan pakai gerakan. Tetap semangat ya. Pastinya dong. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Lihat atas, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Dan doa penutup ini akan dibawakan oleh kakak remaja kita, Kakak Sandi. Persilahkan. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu dan remaja pada hari ini, mari kita semua tunduk satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kelancaran ibadah kami pada hari ini. Semoga ibadah yang saat ini kami jalankan membuat kita untuk selalu bergumul, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami Tuhan, sertai selalu kami dalam lindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Kakak Sandi yang sudah membawakan doa penutup untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan masuk tentang seperti biasanya, karena negara kita lagi terkena namanya Corona. Untuk itu adik-adik semuanya harus tetap memakai masker. Caranya gimana? Dan tidak lupa kita memakai hand sanitizer, disemprotkan di tangan, gosok. Nah, tapi kalau anak-anak tidak ada hand sanitizer, anak-anak boleh memakai sabun cuci tangan supaya kita tetap terhindar yang namanya dari virus corona. Terima kasih. Selamat